kehidupan dan kemajuan suatu bangsa. Karena dari makanan yang halal dan sehat, insya Allah akan mencerdaskan seluruh umat dari bangsa itu sendiri. Jadi ada klasifikasi yang halal belum tentu baik. Ya, belum tentu baik. Contohnya itu tadi Pak, yang membawa mudorot, artinya tidak nyaman dikonsumsinya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, berkah. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di studio Banten Podcast. Insya Allah saya yakin kehadiran Pak Kiai akan memberikan manfaat Amin, amin untuk ya Rabbal kami dan sahabat Banten Podcast tentunya. Sahabat Banten Podcast, kita masih dalam program Halal Lifestyle. Namun kehadiran Pak Kiai Munifi kali ini kita akan bahas halal dari sisi syariat Islam. Setelah sebelumnya saya coba review bahasan-bahasan halal pada program Halal Lifestyle sebelumnya adalah melihat paradigma baru di mana kehadiran halal menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga kemuliaan manusia dan lingkungannya sepanjang hayat. Nah, Pak Kiai, secara umum halal itu diartikan sebagai sebuah kebolehan mengkonsumsi, menggunakan, memanfaatkan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ternyata sesuai dengan janji Allah dalam Al-Baqarah ayat 185 bahwa halal ini memang untuk memudahkan dan menghendaki kemuliaan dari manusia. Karena dalam satu pokok pikiran maqasid al-syariah yang berisikan konsep maslahat, kepentingan halal ternyata bukan hanya untuk umat muslim. Umat muslim, ya. Ya, ada satu concern yang dijaga oleh aspek halal, yaitu kualitas dan kesehatan dari produk-produk halal yang dikonsumsi. Nah, pada review bincang-bincang sebelumnya kita bicara tentang bagaimana sertifikasi halal pada tahapan pengelolaan makanan minuman yang batas waktunya tahun depan di bulan Oktober. Kemudian kita bicara tentang kawasan industri halal. Kita bicara bagaimana tentang trading global yang mensyaratkan sertifikasi halal dan bagaimana konsep halal menjadi benang merah dari keberlanjutan pembangunan yang digagas lewat satu kajian ekosistem oleh Bank Indonesia maupun master plan oleh Bappenas dan lembaga-lembaga yang concern terhadap halal lainnya. Sekarang kita akan bicara Pak, kita ingin sekali mendapat tuntunan bagaimana pemahaman halal sesungguhnya dari syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, kajian fikih maupun pakai istimewa ulama ya? Iya, istimewa ulama. Silakan pakai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168.
Sahabat Banten Podcast yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat hadir di Banten Podcast, insya Allah untuk bersama-sama mempelajari, sama-sama belajar, bukan mengajar ini Pak, kita sama-sama belajar sesuai dengan tema yang diprakarsai oleh Banten Podcast, yaitu masalah halal. Bagaimana halal itu menjadi sebuah maslahat masyarakat, baik itu muslim maupun non muslim. Jadi untuk keseluruhan manusia di dunia. Sesuai dengan ayat ataupun firman Allah yang saya bacakan tadi, kenapa Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Disinilah letak perbedaan yang menurut ulama balaghah itu ada istilah, kalau dalam bahasa Indonesia dulu waktu saya belajar di SMP itu persamaan yang ditujukan untuk suatu hal termaksud gitu Pak. Dalam ayat 168 Allah berfirman ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia. Tetapi dalam ayat selanjutnya masih dalam Al-Baqarah, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti ada klasifikasi nanti Pak. Jadi dalam satu surat yang ayatnya juga tidak terlalu jauh, dan dalam masih membahas satu hal, masalah halalan tadi, tapi Allah menyebutkan yang pertama adalah ya ayyuhan nasu, sedangkan yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah dalam hal ini akan saya terangkan, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Amin. Bagi sahabat podcast khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Jadi dalam masalah penyebutan halal, masalah halal itu adalah merupakan suatu perintah karena fiilnya fiil amr Pak. Kalau bahasa santri itu fi'lun amrun, fi'il amr itu fi'il perintah. Jadi dua kalimat yang bergandengan, lafaz halalan thayyiban, ada halal dan juga ada thayyiban. Kenapa halal diutamakan dan kenapa thayyiban itu dinomorduakan? Jadi yang dimaksud halal itu ditujukan untuk semua manusia. Wahai sekalian manusia. Kurang lebihnya saya bacakan dulu terjemahannya Pak. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya begini Pak Ihsan, dalam salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir, bahwa lafaz halalan thayyiban itu adalah merupakan dua kalimat yang bergandengan, kalimat bahasa Arab maksudnya. Yang satu bentuk lafaznya atau bentuk kalimatnya itu adalah kalimat halal, dan yang kedua bentuknya thayyib. Adapun halal yaitu seperti sudah kita sama-sama ketahui, betul halal. Jadi konotasi daripada halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang tidak bertentangan. Kalau dalam mufrad bahasa Arab ada perlawanan kata daripada halal itu adalah haram, yakni tidak boleh. Sedangkan thayyib sudah banyak digunakan, sudah banyak difahami, apalagi kalau kita nonton di TV ataupun nonton di YouTube, itu kan dalam acara kalau begini nih Pak, diskusi. Dalam acara diskusi itu kan assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, itu dalam istilah, secara istilah itu jawabnya kebanyakan yang dipakai itu bahasa thayyib.
bukan khair. Ada sebagian kecil yang memakai khair, kebanyakan thayyib. Karena apa? Karena thayyib itu makna asal katanya adalah baik ataupun bagus, tetapi lebih berkonotasi pada baik, kebaikan ataupun kesehatan. Jadi kaifa haluk itu artinya apa kabar? Kemudian dijawab dengan thayyib, alhamdulillah baik, baik itu sehat. Baik kalau dalam makanan sehat, baik dan sehat gitu. Jadi saya menyitir sebuah makalah ataupun perumpamaan dari beliau Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Makna daripada thayyib itu mempunyai 4 definisi, Pak. Yang pertama yaitu zaka. Zaka itu bersih. Jadi bersih, kemudian toharo, suci, dan yang ketiga hasan. Hasan itu baik. Dan yang terakhir adalah lazat. Lazat itu lezat kalau bahasa kita. Lezat dan nyaman. Nah, artinya karena yang kita bahas, ayat yang dimaksud itu adalah dalam hal-hal makanan. Dan perintah Allah dalam ayat tersebut memberikan anjuran, bisa juga anjuran dan bisa juga itu lil ibahah. Kalau menurut ilmu balaghah itu lil ibahah. Jadi diperbolehkan untuk kamu sekalian wahai manusia makan dan minum apapun yang ada di muka bumi ini. Itu jadi maksudnya halalan itu kalau dalam tasrif menjadi hal, sedangkan thayyiban itu adalah menjadi maf'ulnya, menjadi subjeknya. Jadi, kita diperintahkan ataupun dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dan baiknya ini plusnya, karena soalnya di dalam Al-Quran, kalau nggak salah itu ada 4 kali penyebutan, Pak. Masalah halalan thayyiban. Kalau halal banyak, thayyib juga banyak, tapi kalau yang berurutan, kalau yang gabungan 2 kalimat dalam satu makna itu ada 4 penyebutan. Yaitu dalam yang sama-sama kita tahu surat Al-Baqarah 168, kemudian Al-Maidah ayat 88, ada juga dalam surat Al-Anfal ya ayat 69, dan terakhir surat An-Nahl. An-Nahl itu ayat 114. Jadi keempat-empatnya menyebutkan 2 kalimat dalam bahasa Arab tersebut secara berurutan, dan tujuannya memang terfokus, anjuran tersebut terfokus pada hal-hal yang bersifat makanan, Pak. Jadi insya Allah ini ada hubungannya dengan program yang diprakarsai oleh Banten Podcast, yaitu program masalah halal. Insya Allah ini maslahat, karena bagaimanapun halal itu sangat berarti, Pak. Sangat banyak artinya, sangat banyak faedahnya. Profesor Dr. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa ada 2 pendapat ulama yang menyatakan bahwa lafadz halal dan thayyib ini adalah merupakan barometer kehidupan suatu bangsa, kehidupan dan kemajuan suatu bangsa. Karena dari makanan yang halal dan sehat, insya Allah akan mencerdaskan seluruh umat dari bangsa itu sendiri. Nah, Pak Ki, ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa konsep halal sekarang bukan hanya pada aspek pengelolaan makanan minuman, tapi juga berkembang pada fashion, kosmetik, obat-obatan, media, dan pariwisata halal. Nah, pertanyaannya Pak Ki, apakah menjaga syariat halal itu satu perkara yang berat atau mudah? Terima kasih. Sebetulnya ada, bukan adegium ya. Jadi ada ini bahasa sekitar istilah di masyarakat, bahasa orang dulu. Ada istilah begini, Pak. Mencari yang haram saja susah,
apalagi yang halal. Dan ternyata isu itu insya Allah sudah terbantahkan melalui ya seperti yang kita alami sehari-hari. Jadi apabila kita beranggapan ataupun bersugesti bahwa yang mencari rezeki yang halal ada susah, apalagi yang haram, ya otomatis kita sudah terdoktrin dengan sugesti itu sendiri, Pak. Sebetulnya jauh sekali itu, Pak. Jadi artinya Allah berfirman, ana ka'abdi dhonni. Kata Allah, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Kalau kita mempunyai prasangka buruk, artinya berprasangka bahwa kesulitan dalam mencari rezeki yang halal itu menjadi problem, ya bagaimana tidak menjadi problem, kan itu. Tetapi kalau kita memahami ataupun memberi makna, memberi pengertian pada pada diri kita sendiri, bahwa yang haram harus kita jauhi, yang halal itu yang harus kita cari, insya Allah itu salah satu kiatnya, Pak. Antara begini, ada penjelasan lagi, Pak. Insya Allah ini penjelasan dari Kiai Haji almarhum, ya sekarang udah almarhum, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau sebagai dosen dan rektor di IAIN dulu, Pak. Dan pernah menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Beliau menyitir salah satu makalah dari tafsir yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dinamakan halal itu adalah mustatoban fi nafsihi ghairu dharin lil abdani wala lil uqul. Oh punten, maaf, yang maksud ini adalah thayyib, Pak. Masalah thayyibnya, keterangan masalah thayyib. Mustatoban itu memberikan kenyamanan dalam jiwa orang yang mengkonsumsi, dan tidak membawa kemelaratan, dan tidak membawa tidak membahayakan, maksudnya lil abdani, baik membahayakan tubuh, wala lil uquli, dan tidak membahayakan terhadap akal. Jadi bukan hanya tubuh, jiwa dan akal juga insya Allah nyaman, terpelihara. Itu yang dimaksud thayyib dalam tafsir ayat Al-Quran tadi. Jadi di samping memang halal itu ya apa saja makanan yang diperbolehkan dalam agama, kemudian thayyibnya itu sekalipun itu dikonsumsi, di samping halal juga memang nyaman bagi tubuh. Soalnya kan ada, Pak, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang sudah mempunyai suatu penyakit, contohlah umpamanya penyakit gula, Pak, penyakit diabetes itu. Jadi gula pasir ataupun jenis gula itu kan halal, Pak. Terus karena ada perusahaannya, jadi dari keseluruhan ininya baik, itu halal gula. Tetapi tidak baik bagi yang punya penyakit gula, diabetes. Yang punya penyakit diabetes. Artinya tidak semesti yang halal itu baik, gitu maksudnya, Pak. Apalagi ya contohnya ya, daging itu halal, baik, bukan daging yang diharamkan. Tetapi bagi orang yang mempunyai sudah ada penyakit hipertensi umpamanya, itu kan malah tidak baik, Pak. Jadi tidak yang semua yang halal itu baik, ada. Sedangkan yang dimaksud thayyib di sini, di samping itu sudah halal, kemudian juga nyaman dikonsumsi, nyaman dimakan, bikin badan sehat, bikin jiwa juga sehat, ke otak juga tidak mempengaruhi, gitu. Itu maksudnya, Pak. Antara halal dan thayyib. Jadi ada klasifikasi yang halal belum tentu baik. Ya, belum tentu baik. Contohnya itu tadi, Pak, yang membawa mudharat, artinya tidak nyaman dikonsumsinya. Kebalikan lagi ada. Itu juga ada dalam bahasan yang kaji dalam syariat Islam. Ya, dalam syariat Islam.
Kemudian dalam usul fikih juga ada istilah anjuran itu lil ibahah. Jadi anjuran itu ada yang anjuran memperbolehkan, ada yang menganjurkan, dan ada yang kalimat memerintahkan, Pak. Seperti kulu itu, jadi itu intinya ada kalimat perintah, karena di situ fil amr. Kemudian secara usul fikih juga lil ibahah, karena memang boleh, silahkan konsumsi, silahkan makan apa saja yang ada di bumi, tetapi dengan syarat yang halal dan thayyib. Di samping memang itu dibolehkan oleh hukum agama, oleh hukum syariat, juga baik untuk kesehatan. Itu maksudnya. Kemudian adik saya singgung ayat lanjutan setelah ayat yang saya sebutkan tadi, setelah ya ayuhan nasu. Kenapa kemudian ya ayyuhalladzina amanu? Ada di sana, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu. Mana saya? Qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallah. Jadi ada perintah juga setelah kita mendapatkan perintah dari Allah untuk mengonsumsi barang yang halal dan haram. Kemudian ada lagi ayat yang memerintahkan atau yang menganjurkan untuk mengonsumsi yang baik-baik. Dalam hal itu tidak halalan thayyibannya sudah hilang satu, Pak. Halalnya sudah dihilangkan. Jadi tinggal ada thayyibannya ada aja. Thayyibnya yang masih dibawakan. Dan itu diawali dengan kalimat dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu. Karena untuk orang, kenapa dalam ayat selanjutnya Allah tidak memberikan perintah ataupun tidak memberikan anjuran kepada seluruh manusia, tetapi khusus untuk alladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Karena sudah diketahui, sudah menjadi maklum, kalau orang-orang yang beriman itu sudah mesti memilah dan memilih bagaimana dia cara mendapatkan masalah halalnya nih, Pak, ya. Bagaimana orang tersebut mendapatkan cara memperoleh rezekinya, cara memperoleh makanan, karena kita yang bahas makan, Pak, ya. Bagaimana cara dia mendapatkan rezeki untuk makanan tersebut, dan yang disebutkan hanya yang baik-baiknya, yang sehatnya gitu yang ditujukan. Sudah mengecualikan masalah halalnya. Karena ya seperti kita ketahui, kalau di luar orang-orang yang beriman itu kan masih jamak. Jadi tidak mempedulikan bagaimana cara kita memperoleh rezeki, mau dari mencuri, dia memakan hak yang bukan haknya atau alias zalim, kemudian termasuk korupsi, Pak. Termasuk korupsi itu kan mencuri uang rakyat, dan itu jelas sudah termasuk haram, tidak diperbolehkan, karena akibatnya akan menyengsarakan rakyat. Dari hal itu kemudian Allah mengkhususkan dalam ayat selanjutnya, masih dalam Al-Baqarah, mengkhususkan bahwa perintah itu hanya ditujukan untuk orang-orang mukmin, karena proses halal dalam ayat yang kedua ini sudah dihilangkan dan khusus ditujukan kepada orang-orang yang dalam alladzina amanu, maksudnya orang-orang yang beriman. Itu. Nah, Pak Ki, ini ngeri-ngeri sedap ini. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan, Pak. Tapi harusnya ini bukan hanya kita terapkan di bulan Ramadan aja, Pak. Alangkah baiknya, dan memang diharuskan kita untuk mencari rezeki secara halal itu ya di bulan-bulan lainnya juga gitu kan. Bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, Pak Ki, halal adalah sebuah inti dari keimanan. Yang saya tangkap dari kajian Pak Kiai. Apakah tidak terjaganya halal menjadikan ibadah kita ditolak? Ada suatu keterangan dalam kitab Mukhtarul Ahadis bahwa
orang-orang yang kurang menjaga masalah mencari rezeki Pak ya. Itu memang ada keterangan di sana Pak. Insya Allah nanti saya sebutkan. Wa man dawama ala aklil haram mata qalbuhu. Jadi hatinya mati Pak. Orang yang sering mengonsumsi barang yang haram, barang yang tidak halal, itu hatinya akan mati. Kemudian juga wa du'ufa yaqinuhu, keyakinannya akan melemah. Keyakinan dia masalah agama, masalah kehidupan akan semakin melemah. Wa hajaballahu da'watahu, Allah menutupi, akan menghijab doa-doanya. Alias termasuk bagian dari hal-hal yang tidak diterima doanya itu Pak, yang ditolak, permohonannya sama Allah ditolak. Itu orang yang sering mencari rezeki dengan tidak halal. Dan juga wa qallat ibadatuhu, qallat itu akan sedikit. Jadi yang tadinya sungguh-sungguh ibadahnya rajin, sering qiyamul lail, sering membaca aurat gitu kan, sering membaca Al-Qur'an, itu lama-lama akan terkikis dengan sendirinya Pak. Jadi efek dari akal al-haram itu. Kalau kita kurang hati-hati dalam masalah ini, ya itu resikonya. Kemudian juga ada khofa dinuh itu lemah, keagamaannya juga lemah. Dia mulai nanti ragu akan keimanannya, ragu terhadap agamanya. Jadi kalaupun dia berbicara di lisannya, di lidahnya dia berbicara, saya muslim, saya taat beribadah, saya juga pengen diakui oleh umatnya Nabi Muhammad, itu dalam hatinya beda Pak. Nanti otomatis dalam hati kecilnya dia merasa bahwa sudah ada kekurangan dalam dirinya, dalam agamanya, dan dalam masalah-masalah yang ia lakukan setiap hari, termasuk keyakinan. Keyakinannya akan semakin menipis, baik keyakinan terhadap agamanya maupun keyakinan terhadap dirinya sendiri. Itu efek daripada orang yang istiqomah mencari rezeki yang tidak halal. Itu diantaranya Pak. Alhamdulillah Pak Kiai, kita banyak dapat ilmu, banyak dapat manfaat. Saya yakin juga begitu dengan sahabat Banten Podcast. Terima kasih Pak Kiai. Jangan kapok untuk selalu memberikan ilmu kepada kami. Insya Allah dengan senang hati Pak. Dan sahabat Banten Podcast, saya mencoba mengutip kajian tentang maslahah dari Imam Ghazali, bahwa halal akan menjaga agama, diri, jiwa, dan harta kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih banyak. Ya.